hari yang cerah ini, saya akan bertanya, bagaimana keadaan kalian? Baik Pak, baik, sehat, waras, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung sebelum melanjutkan kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Seperti biasa, sebelum melanjutkan materi pembelajaran akidah kelak, ada sebuah kisah. Cuma sumber kisahnya saya tidak dapatkan, ditemukan sumbernya dari mana dan siapa. Yang jelas kurang lebih seperti ini. Perhatikan, tolong perhatikan. Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Ya Allah, kenapa anak, cucu dan keturunan kami diberi kesusahan? Ulang. Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diciptakan Hawa dan adanya anak-anak dan sebagainya. Nabi Adam mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa kami, anak cucu kami beserta keturunan kami sampai akhir zaman diberi kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menjawab melalui firman-Nya. Jawab melalui firman-Nya, litaskur. Satu kali, litaskur. Kurang lebih kalau dijawab dengan bahasa kita, hei Adam alaihissalam, kalau kami, itu bahasa Allah, kalau kami selalu memberikan nikmat kepada anak dan keturunan kami, maka keturunan kamu akan lupa atas segala nikmat yang telah kami berikan. Intinya dari cerita barusan, kita semua, kalian dan saya, mudah-mudahan termasuk ahli syukur segala nikmat yang kita terima, yang kita miliki. Sama-sama, alhamdulillah. Kita sehat, kita bisa berjumpa lagi, kita bisa belajar lagi dengan pelajaran akidah, dengan keadaan sehat, dengan keadaan waras. Sebelum membahas materi, saya kan pernah memberikan PR yang pertemuan yang terakhir. Nah, sebelum membahas PR itu, kita membahas tentang pelajaran ilmu kalam yang telah saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak tentang kalam? Silakan. Apakah tulisan itu termasuk kalam atau bukan? Siap. Terima kasih, Saudari Yani. Perhatikan. Kalam artinya ucapan atau ungkapan. Berarti kalau ucapan dan ungkapan itu ada keluar suara. Lagi ngapain, dari mana, siapa, apa, itu kan ucapan. Terus yang ditanyakan oleh Yani, apakah tulisan termasuk ilmu, termasuk kalam atau bukan? Perhatikan. Apakah tulisan termasuk kalam atau bukan? Kita sama-sama cari dan sama-sama kaji. Dikala kalian mau pergi dari sekolah atau dikala kalian sekeluarga mau pergi kemana saja, apakah mau ke ibu kota, mau ke Surabaya, mau ke Yogyakarta, mau kemana pun, kalian tersesat mencari jejak kemana
untuk bertanya tidak ada, ataupun dalam keadaan udah tengah malam tidak siapa, tidak ada orang. Tapi di saat ada perempatan di perjalanan atau persimpangan jalan, kalian menemukan rambu-rambu di atas. Ada petunjuk Jogja belok kanan, Semarang belok kiri, Solo lurus, dan untuk ke Tegal belok kanan. Dari petunjuk arah itu berarti tulisan termasuk dengan kalam. Cuma tulisan bukan berarti kalam, hanya jenis-jenis kalam. Paham? Paham? Tulisan berarti kalam. Langsung kita masuk ke materi yang telah saya berikan PR kepada kalian. Ya. Saya pertemuan yang terakhir telah memberikan PR kepada kalian, cari tentang aliran-aliran ilmu kalam. Di antaranya hanya 5 kalau nggak salah. Masih ingat? Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, dan Khawarij. Kita bahas tentang Jabariyah. Silahkan hasil dari pencarian kalian, apa itu Jabariyah? Siapa yang mau menjelaskan? Siap, silakan Putri. Jabariyah diambil dari kata bahasa Arab, yaitu Al-Jabariyah atau Bariyah, adalah sebuah ideologi dan sekte bid'ah di dalam akidah yang muncul pada abad ke-2 Hijriah di Khurasan. Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Tokoh utamanya adalah Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Ada pertanyaan? Paham semuanya? Paham. Tokoh utamanya siapa? Harusan? Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham. Jabariyah sudah dijelaskan oleh Putri adalah sebuah sekte yang punya keyakinan bahwa manusia itu adalah terpaksa oleh takdir, mau sakit, mau tidak, mau kaya, mau tidak, mau berangkat atau tidak, mau punya anak atau tidak, kita pasrah kepada takdir tanpa ada usaha dan berusaha. Kalau kita kenal orang berusaha sambil berdoa. Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas tentang Jabariyah? Ada pertanyaan? Tidak. Paham semua tentang Jabariyah? Paham. Lanjut. Sekarang Qadariyah. Siapa yang akan menjelaskan tentang Qadariyah? Ayo Pak. Siap. Dengan siapa? Sebentar. Oh iya, dengan kamu Wan. Silakan Wan. Qadariyah merupakan salah satu aliran teologi tertua dalam Islam. Kemunculan aliran Qadariyah sendiri tidak semata-mata hanya karena dinamika pemikiran dalam Islam saja, akan tetapi juga disebabkan oleh gejolak politik yang ada
Yang lain? Ada untuk tambahan? Tidak. Kurang lengkap? Silakan mau dilengkapi. Siap. Qadariyah berbeda dengan Jabariyah. Qadariyah sama Jabariyah. Kalau Jabariyah pasrah terhadap takdir, sedangkan Qadariyah adalah mereka kembali lagi kepada diri, punya kebebasan untuk melakukan apa saja. Silakan. Tuhan dan agama tidak punya ikut campur, tidak punya andil dalam kehidupan manusia. Itu pandangan Qadariyah. Paham? Paham? Lanjut. Sekarang tentang Murji'ah. Siapa yang akan membahas Murji'ah? Di antara kalian tentang PR yang akan menjelaskan Murji'ah. Silakan. Silakan. Oh, silakan Bu. Aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah adalah golongan yang terdapat dalam Islam yang muncul dari golongan yang tak sepaham dengan Khawarij. Pengertian Murji'ah sendiri berasal dari kata arja'ah, yaitu menunda ataupun menangguhkan atau juga penangguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Menurut Murji'ah, orang Islam yang melakukan dosa besar tetap diakui keimanannya dan tidak dikatakan kafir, karena menurut mereka yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang adalah keyakinan dan keimanannya, bukanlah perbuatannya. Tokoh utama golongan ini ialah Hasan bin Bilal Muzni, Abu Salam Salman, dan Bilal bin Umar. Perhatikan. Murji'ah. Pandangan dan pendapat menurut aliran Murji'ah, orang Islam tidak berhak mengadili secara sosial seseorang yang pernah melakukan dosa besar. Menurut Murji'ah, siapapun orang itu yang melakukan dosa besar, apakah itu pembunuhan, perampokan dan sebagainya, sekalipun bahkan murtad sekalipun, bagi pandangan Murji'ah tidak berhak untuk mengkafirkan ataupun bilang murtad, karena anggapan mereka yang akan menentukan kafir murtad dosa atau tidaknya adalah kelak di yaumil akhir. Paham Murji'ah? Paham Murji'ah? Paham. Kita PR dalam beberapa hari yang lalu. Kalian mungkin semua ada pada membahas, dan bahkan saya kasihkan tinggal mencari saja. Jangan sekarang terlalu mudah untuk mencari dari berbagai sumber. Sekarang tinggal 2 lagi ya. Saya beri PR kepada kalian, yaitu Syiah. Apa Syiah? Silakan. Siapa yang akan menjawab? Saya, Pak. Silakan. Nur. Syiah adalah sebutan untuk aliran dalam ilmu kalam yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib. Secara etimologi, Syiah berasal dari bahasa Arab berarti pembela atau pengikut seseorang. Muhammad Hussein At-Tabai menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Syiah Islam bahwa Syiah adalah kaum muslimin yang menganggap pergantian kekhalifahan Nabi Muhammad SAW merupakan hak istimewa yang dimiliki keluarga Nabi Ahlul Bait. Mereka meyakini bahwa Ali berhak atas pergantian tersebut, bukan yang lain. Syiah bisa diartikan sebagai pengikut, karena pengikut siapa? Yaitu pengikut Ali bin Abi Thalib. Nah, disinilah terjadi salah satu perpecahan, terjadinya aliran-aliran. Dikala si pinter beres dengan adatnya tahkim,
perang sipil beres dengan adanya tahkim, dari para pengikut, dari para pasukan Ali bin Abi Thalib banyak yang kecewa. Kenapa Ali harus ikut arbitrase atau mengikuti tahkim? Ini salah satunya. Dan bahkan karenanya dengan adanya tahkim itu, dari hasil dari terjadinya peperangan sipil dan adanya tahkim itu muncul dua aliran yang sekarang menjadi aliran begitu besar antara pengikut dan pembela. Paham Syiah? Yaitu pendukung dan penganut dan percaya bahwa yang berhak menjadi penerus khalifah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Paham? Sekarang Khawarij. PR terakhir Khawarij. Siapa yang akan menjelaskan tentang Khawarij? Silakan dengan saudari Iben. Silakan Ben. Dalam kitab Al-Mila wa orang yang keluar dari imam yang telah disepakati bersama dinamakan Khawarij. Khawarij merupakan penyebutan atas suatu kelompok yang menolak arbitrase yang digunakan oleh Muawiyah dalam perang sipil. Khawarij menamakan diri mereka dengan sebutan kaum Syura yang berasal dari kitab Yazid. Dah, siap. Jadi Khawarij. Tadi sudah dibaca Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Syiah, dan terakhir sekarang Khawarij. Khawarij bisa diartikan atau berasal dari kata uruj ya. Kalau dalam ilmu musorok uruj, benar nggak? Maaf kalau salah. Uruj artinya keluar. Yang dimaksud keluar di sini tadi ada kaitannya dengan saudara Randy bertanya tentang tahkim. Pertama kali mungkin yang di dunia adanya tahkim itu di sini, karena terjadinya perang sipil antara kelompok Ali bin Abi Thalib bersama Muawiyah, tapi dari pihak Muawiyah mengajukan tahkim. Nah, dari para prajurit atau dari para tentara yang Ali bin Abi Thalib ada yang menolak, bahkan kecewa kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan tidak sungkan-sungkan memberikan pendapat atau pandangan bahwa Ali bin Abi Thalib itu kafir karena diadakannya mau menerimanya tahkim, yaitu penyelesaian masalah perseteruan dengan pihak ketiga. Maka yang tidak setuju dengan adanya keputusan Ali mengikuti tahkim itu keluar dari barisan Ali, dan beliau dan mereka membuat aliran tersendiri yang dikenal dengan Khawarij. Dari seluruh ini yang PR yang setelah saya berikan dan kalian jawab, ada pertanyaan? Ya. Semua paham? Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah, materi pertemuan sekarang selesai, dan seperti biasa sebelum materi kita tutup dan akhiri, ada sebuah pandangan yang sekarang lagi rame-ramenya, beda antara akidah seseorang dengan akidah yang lain, antara keimanan seseorang dengan keimanan orang lain. Yang paling dominan fundamentalis adalah sering terdengar dengan kata kafir di kalangan Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh pihak Khawarij. Sekarang lagi ramainya, kenapa sih orang Islam selalu bilang kafir? Terlalu mudah untuk dikafirkan. Kalian selaku generasi, kalian selaku orang-orang umat Islam, generasi Islam yang keluaran, yang belajar di madrasah, jangan terlalu ikut campur dan ikut rame-rame tentang kafir.
Karena apa? Kafir itu berbeda aliran keyakinan dengan kita. Tidak perlu rame. Kalian mau dikafirkan oleh orang-orang luar Islam, terserah, kenapa harus dipermasalahkan? Benar gak? Itulah dalam politik sekarang lagi digodok masalah tentang kafir. Paham? Jadi intinya kafir bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang diingatkan dan harus kita hindari. Terima kasih, pertemuan kali ini berakhir dan mudah-mudahan semua materi yang telah sampaikan bermanfaat, khususnya untuk saya dan untuk kalian semua. Kesalahan murni dari saya, kebenaran mutlak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.